Diogo José Teixeira da Silva, atau lebih dikenal sebagai Diogo Jota, lahir pada 4 Desember 1996 di Massarelos, Porto, Portugal. Ia lahir dari ibu bernama Isabel Silva dan ayah bernama Joaquim Silva. Ia memiliki adik bernama André Silva yang juga merupakan pemain sepak bola. Mungkin banyak yang salah paham bahwa André Silva di sini adalah André Silvanya AC Milan. Oh, bukan. André Silva yang dimaksud adalah André Silva yang saat ini bermain untuk klub Portugal Gondomar SC, bukan André Silva yang bermain bagi AC Milan. Hal seperti ini juga yang membuat Diogo Jota lebih memilih untuk menggunakan nama Jota di nomor punggungnya. Sebelumnya ia sempat memakai nama Silva di jersinya saat masih bermain untuk Wolverhampton. Namun supaya namanya tidak tertukar dengan Silva lainnya, sehingga ia memilih untuk menggunakan tulisan Diogo J di nomor punggungnya. Diogo Jota lahir di kota pendidikan yang juga merupakan kota sepak bola. Massarelos adalah kota yang didominasi oleh fasilitas pendidikan, kedai kopi, dan juga sekolah sepak bola profesional. Orang tua Diogo juga merupakan salah satu penggemar berat sepak bola, sehingga bukan hal sulit bagi Diogo dan adiknya untuk mendapat dukungan orang tua mengenai keputusan mereka berkarir di lapangan hijau. Diogo Jota memulai karir sepak bolanya dengan mendaftar di Gondomar Sport Club saat ia berusia 9 tahun. Dengan bakat yang ia miliki, tidak butuh waktu lama baginya untuk membuat pelatih dan orang-orang di sana terkesan dengan penampilannya di lapangan, sehingga ia pun segera naik kelas dan bermain dengan para pemain senior. Di tahun 2013, Diogo menapakkan langkah baru untuk pengembangan karirnya. Ia bergabung dengan Paços de Ferreira Junior. Paços de Ferreira sendiri merupakan sebuah klub yang kini bermain di Liga Premier Portugal. Di klub ini pun Diogo kembali mampu memberikan penampilan mengesankan. Ada satu akhir pekan di mana kami harus memainkan 2 pertandingan. Diogo memulai pertandingan dan mencetak 3 gol untuk kami. Keesokan harinya, dia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan dia berhasil mencetak 2 gol lagi. 5 gol dalam waktu bermain kurang dari 100 menit. Begitulah yang dikatakan Ruben Carvalho, pelatih yang pernah menangani Diogo di Paços de Ferreira usia 17. Penampilan impresif Diogo saat itu memaksa sang pelatih untuk segera memproyeksikannya ke tim senior. Ia langsung dipromosikan ke tim utama pada musim 2014-2015 dan menjalani laga debutnya dalam pertandingan melawan Atlético SC. Dan ia berhasil mencetak gol pertamanya di tim senior dalam pertandingan melawan Academia de Coimbra pada tahun 2015. Dan gol tersebut menobatkannya sebagai pemain termuda yang pernah mencetak gol di Liga Utama Portugal bagi Paços de Ferreira saat itu. Namun rekor tersebut berhasil dipecahkan oleh Machoy Jallo pada tahun 2020. Diogo juga merupakan pemain termuda yang berhasil mencetak brace di Liga Portugal setelah sebelumnya rekor tersebut dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Selain itu, pada musim 2015-2016, ia berhasil mencetak 14 gol dan 19 assist dari semua kompetisi bagi Paços de Ferreira. Capaian ini membuatnya menjadi pemain pertama yang pernah mencetak 12 gol dalam satu musim pada usia 19 tahun di Liga Utama Portugal. Dengan capaian tersebut, Diogo akhirnya terpilih sebagai pemain muda terbaik di Liga Utama Portugal saat itu. Meskipun saat itu banyak klub top di Portugal yang menginginkan tanda tangannya, namun nyatanya Diogo lebih memilih untuk berpetualang ke negeri Matador dengan bergabung ke Atletico Madrid. Namun sayangnya, Atletico tidak memberi cukup kesempatan bagi Diogo untuk membuktikan kemampuannya di Wanda Metropolitano. Dan 2 bulan kemudian, ia malah dipinjamkan ke Porto yang saat itu masih dilatih oleh Nuno Espirito. Di klub ini pula Diogo mengenal Ruben Neves dan menjalin persahabatan erat hingga saat ini. Saat di Porto, Diogo melanjutkan pencapaian positifnya dengan mencatat rekor baru sebagai pemain Portugal termuda yang pernah mencetak gol di Liga Champions. Gol itu ia dapatkan kala Porto melibas Leicester City dengan skor 5-0. Secara total Diogo menyumbang 9 gol dan 7 assist dari 38 penampilan bersama Porto di semua kompetisi. Di akhir musim 2016-2017,
sang pelatih Nuno Espirito pindah ke klub divisi 2 Liga Inggris Wolverhampton Wanderers untuk mengerjakan sebuah proyek ambisius yang mereka sebut Proyek Revolusi Nuno. Proyek tersebut membuat Wolverhampton Wanderers nampak seperti timnas Portugal cabang Wolverhampton. Tercatat ada lebih dari 7 pemain Portugal yang bermain bagi The Wolves kala itu dari musim ke musim. Diogo Jota yang saat itu juga mendapat tawaran untuk bergabung dalam proyek tersebut, berada di persimpangan jalan antara tetap bertahan di Porto atau ikut bergabung ke klub divisi 2 tersebut. Sedangkan Atletico Madrid sendiri belum menunjukkan keinginan untuk membawa Diogo pulang. Sebagian besar fans di Portugal tidak setuju dan sangat menyayangkan jika bakat muda terbaik mereka harus bermain di divisi 2 Liga Inggris. Sedangkan klub-klub terbesar di Portugal begitu menginginkan jasanya. Di Portugal, tidak banyak orang yang mengerti langkah saya. Bukan hanya aku, tapi Neves juga. Tapi kami di sini sekarang, dan orang-orang yang dulu mengatakan hal negatif, sekarang mulai mengerti. Hanya keluarga dan beberapa orang yang mendukung dan memahami posisi saya saat itu. Dengan adanya Ruben Neves dan beberapa pemain Portugal lain di skuad, membuat Diogo beradaptasi dengan cepat dan segera membuktikan kualitasnya. Ia berhasil membawa The Wolves promosi ke Liga Primer, bahkan sempat mengganggu dominasi The Big Six. Diogo juga kembali mencatat sejarah sebagai pemain Wolves pertama yang mencatat hat-trick di Premier League. Secara total, Diogo berhasil menyumbangkan 44 gol dan 19 assist dari 131 pertandingan di semua kompetisi bagi Wolverhampton. Potensi besarnya akhirnya masuk ke radar Liverpool yang ditangani oleh Jurgen Klopp. Dan akhirnya, pada 19 September 2020, Diogo bergabung dengan Liverpool dalam kontrak jangka panjang dan nilai transfer sekitar 41 juta pounds. Diogo yang awalnya diprediksi hanya akan menjadi pelapis dari trio Firmansyah, nyatanya bisa menembus dominasi trio tersebut. Bahkan ia menjadi andalan baru di lini depan si merah. Selain bermain impresif di klub, Diogo juga merupakan pemain yang sangat cemerlang saat membela timnas. Hingga beberapa orang mempercayai bahwa Diogo Jota adalah calon penerus bagi Cristiano Ronaldo.